Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفتح على روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة. ثم الفاتح إلى صاحب الكتاب كي سعيد كأرميا ثم إلى كي عبيد الله ثم إلى الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, melanjutkan pembahasan kita yang lalu. Kita udah bahas tentang apa? Mukallaf. Ketahuilah olehmu, hei orang mukallaf. Jadi orang yang sudah termasuk orang mukallaf itu diwajibkan untuk mengetahui tentang agamanya, baik tentang rukun Islam maupun rukun iman. Sesungguhnya pertama perkara yang wajib dikerjakan oleh orang mukallaf, berarti yang pertama dikerjakan oleh orang yang sudah terkena perintah, sudah mapan dan dia terkena perintah. Pertama yang harus dia kerjakan adalah masuk ke dalam agama Islam.
Jadi seluruh orang mukallaf. Kalau dulu kan nggak begini. Kenapa? Kalau dulu tiap-tiap orang mukallaf itu sesuai dengan nabinya masing-masing. Karena nabi diutus ya untuk kelompoknya sendiri-sendiri. Bani Israel sendiri, kaum Ad sendiri, kaum Samud sendiri, kaum Sodom sendiri, orang Arab sendiri dulu tuh. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus, beliau diutus untuk seluruh manusia. Maka seluruh mukallaf di seluruh dunia mau di penjuru mana saja, kalau dia sudah memenuhi syarat sebagai mukallaf, kewajiban pertamanya adalah masuk agama Islam gitu. Jadi nggak ada toleransi, nggak ada gitu. Kalau umpamanya ada orang yang mau diajak masuk agama Islam, orang yang sudah dekat sama kamu umpamanya, ada orang yang dekat terus diajak masuk agama Islam, ntar aja lah saya masuknya, ntar aja. Nunggu apa? Saya mau mikir-mikir dulu. Maka dia harus diberikan kesempatan untuk berpikir. Berapa lama? 3 tahun, 4 tahun. Sebentar, sehari atau 2 hari gitu. Kenapa? Karena kita punya metode untuk langsung bisa memahamkan dia tentang ketuhanan. Apa yang dia ragukan, apa yang dia bimbangkan, maka kita bisa ajak bicara dia hingga dia bisa membuat sebuah keputusan. Apakah saya akan masuk agama Islam? Apakah agama Islam agama yang benar? Apakah Tuhan itu hanya Allah? Maka kita punya metode yang bisa membawa mereka langsung meyakini tentang keesaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga cukup waktu yang sebentar dia bisa ngambil keputusan untuk masuk agama Islam. Tapi kalau dia sudah masuk agama yang lainnya dan dia berkeyakinan pada agama yang lain, ya kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Undang-undang kita aja melarang. Orang yang sudah beragama nggak boleh diajak lagi beragama. Dalam Islam dikatakan la ikraha fiddin, nggak ada paksaan untuk masuk agama. Kenapa? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena yang namanya petunjuk tentang Islam itu udah jelas, kamu nggak usah maksa-maksa gitu. Kalau nanti dia dapat petunjuk, dapat penjelasan, dia dapat meyakinkan hatinya, maka dia akan memilih untuk masuk agama Islam. Jadi kewajiban pertamanya manusia mana saja nih, mau orang Arab, mau orang Jawa, mau orang Batak, mau Sumatera, Sunda, mau orang Afrika, mau orang Cina, kalau dia sudah memenuhi standar, memenuhi persyaratan sebagai mukallaf, maka dia wajib masuk agama Islam. Yang nggak mau masuk gimana? Yang nggak mau masuk gimana? Hah? Hah? Yang nggak mau masuk gimana? Yang nggak mau masuk gimana? Maka dihukumi kafir gitu. Siapa yang nggak mau masuk, maka dia dikatakan orang kafir gitu. Jadi yang menghukumi kafir siapa? Agama.
bukan ente, bukan. Terus kata-kata kafir itu bukan kata-kata yang kasar. Kata-kata kafir itu kata-kata halus. Buktinya apa halus? Orang Arab pada masa itu ahli syair, ahli bahasa, ngerti kosakata bahasa Arab. Kalau orang Jawa itu ngerti mana kata yang halus, mana kata yang kasar gitu loh. Kalau di Jawa ente ngomong kowe itu bahasanya kasar apa halus? Halusnya apa? Panjenengan, nah, kan halus kan. Kalau raimu kan tahu kan, apalagi orang sono ngerti bahasa, tahu tata bahasa yang halus mana. Ketika Nabi mengatakan ya ayyuhal kafirun, kalian orang-orang kafir, nggak ada yang marah tuh. Berarti kan kata-kata kafir yang disebutkan Nabi untuk orang-orang Arab pada masa itu bukan kata-kata yang kasar. Apa artinya kafir? Hah? Kafir itu kata aslinya, terjemahnya menutup diri. Itu. Kalian yang nggak mau masuk agama Islam berarti menjadi orang yang menutup diri. Dan mereka mengakui, iya, saya mau menutup diri saya, gitu loh. Jadi ketika mereka nggak mau masuk agama Islam, mereka menutup dirinya dari bergabung dengan agama Islam. Kasar apa enggak? Enggak kasar. Hanya sekarang aja kemudian dijadikan kata yang bentuknya seperti kata yang kasar. Diapain namanya? Kalau orang sekarang nyebutnya diapain? Digoreng-goreng, goreng-goreng gitu. Makanya sampai muncul keputusan nggak boleh menyebut orang lain jadi orang kafir, harus nyebutnya orang non muslim. Kalau orang yang Kristen nyebut kita non Kristen, orang Buddha nyebut kita non Buddha, nggak boleh kafir. Kenapa? Karena kafir itu kata yang kasar. Lah kata kasar itu artinya apa? Gitu loh. Tanyanya sama orang Arab, jangan nanya sama orang sini. Kalau orang sini dikatakan kafir, kamu kok jahat amat? Emang artinya apa? Ya, jadi hingga muncul nggak boleh mengkafirkan orang lain. Lah harusnya gimana? Sebetulnya non muslim, iya, non muslim sama kafir itu masih halus kafir. Orang nggak beragama Islam sama menutup diri itu lebih halus ngomong menutup diri dari agama Islam gitu. Ya, jadi siapa yang nggak mau masuk dalam agama Islam sebagai orang yang mukallaf, maka disebut dia orang yang kafir. Dia telah menutup dirinya untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan orang kafir ini apabila dia sampai kematiannya tetap dalam keadaan kafir, maka dia tidak selamat dunia dan akhirat. Terus kalau kita orang mukallaf diwajibkan masuk dalam agama Islam, maka caranya masuk agama Islam gimana? Caranya masuk agama Islam adalah dengan mengucapkan 2 kalimat
syahadat. Kan gampang. Caranya cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau ada kawan kamu, saudara kamu, teman kamu masuk agama Islam, ya cukup syahadatkan. Maka dia setelah kamu syahadatkan, kamu tuntun persaksiannya, dia memahami apa yang dia ucapkan, maka dia menjadi orang Islam gitu. Udah, nggak dipersulit, nggak. Oh, kalau mau jadi orang Islam harus sunat dulu, repot amat. Masa sunat dulu? Hah? Mau jadi orang Islam harus mandi dulu, bersih, suci. Kewajiban, seluruh kewajiban, semua kewajiban itu setelah jadi orang Islam. Sebelum masuk agama Islam itu enggak ada kewajiban. Jadi hukum itu datangnya dari agama Islam. Hukum itu datangnya dari seorang Rasul. Sebelum kita mengikat diri dengan seorang Rasul, enggak ada hukum. Artinya enggak diberlakukan hukum. Sebelum Nabi itu datang, ya enggak ada hukum. Setelah Nabi itu datang, baru ada yang namanya hukum. Jadi ketika dia mau masuk agama Islam, barulah dia punya kewajiban. Di kewajiban pertamanya mukallaf apa? Ya masuk agama Islam. Ini beda dengan pendapatnya sebelah nih. Ada orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan, ya walaupun gak ada nabi, akal itu sudah bisa berpikir, mengetahui mana yang benar, mana yang ini pendapatnya bukan orang Islam, bukan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu loh. Jadi tanpa nabi pun kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, gitu. Jadi apa-apa yang baik itu adalah sesuatu yang bermanfaat, maka itu wajib dikerjakan. Yang jelek itu yang membawa madharat, maka itu haram dikerjakan. Itu kita udah tahu walaupun nggak ada nabi. Adapun ketika nabi datang, yang diputuskan oleh akal cocok dengan yang dibawa nabi, gitu. Maka pendapat ini bukan pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah mengatakan akal tidak bisa memutuskan mana yang baik dan mana yang jelek. Yang memutuskan mana yang baik untuk kita kerjakan dan mana yang jelek untuk kita kerjakan adalah syariat. Annal hukma tusbitu bisyar'i lakin bisyartil akli. Namanya hukum itu ditetapkan oleh syariat, walaupun nanti syaratnya orang itu punya akal. Bukan akal yang menetapkan hukum. Akal nggak bisa menetapkan mana baik, mana jelek. Andai akal yang mutusin nih baik dan buruk, gimana kejadiannya? Kan tadi kata orang Mu'tazilah mengatakan yang namanya baik itu kalau bermanfaat, maka itu jadinya kebaikan. Kalau jelek, madharat, yang enggak manfaat. Terus saya nanya, ngerokok itu baik apa jelek? Enggak jelas dong.
menutup aurat. Kalau kata orang Jawa, nutup aurat itu seberapa? Pakaian yang terhormat menurut orang Jawa itu apa? Itu baik nggak? Kita siapa? Nggak usah bicara itu. Kata orang Jawa itu baik nggak? Baik. Kalau orang Papua, pakaian yang baik kata mereka apa? Apa? Kalau kata orang Afrika, pakaian yang baik kata mereka apa? Beda-beda nggak? Kalau kata mereka itu sudah jadi kebaikan, hingga itu jadi tradisi mereka dan turun-temurun dikerjakan begitu terus. Kenapa? Menurut mereka itu adalah kebaikan. Maka diajarkan, maka dituntut anak-anaknya. Gitu loh. Jadi kalau baik itu menurut akal, maka nanti masing-masing punya baik sendiri. Kata yang satu ini baik, kata yang satu enggak baik. Gitu loh. Kata yang satu ini jelek, kata yang satu baik. Kan repot. Menurut kamu aja lah rokok baik, kata ibu-ibu jelek, ngapain rokok? Kalau bapak, apaan sih? Ini sudah beda pendapat. Kalau menurut akalnya masing-masing, gitu loh. Maka sebelum adanya Nabi, maka nggak ada hukum. Hukum itu didatangkan oleh seorang Nabi. Hukum itu datang dari syariat. Ini kalau ada orang ngomong, pakai pakaian udeng-udeng begini mah udah dari dulu orang Arab begitu. Kata siapa? Orang Arab juga telanjang perempuannya dulu. Jangan dikira dadanya yang menor-menor. Datangnya Nabi baru diperbaiki keadaannya. Itu bukan terus pakaian begini mau tradisinya orang Arab. Kata siapa? Lu nonton film di mana? Tradisinya orang Arab gimana? Ya? Jadi kalau ada orang Jawa pakai begini, ke Arab-Araban kamu. Kok ke Arab-Araban gimana sih? Bukan ke arah, ini pakaiannya orang Islam. Ini pakaiannya Nabi. Nabi sunnah pakai pakaian begini. Kalau ini nggak seneng ya nggak apa-apa. Tinggal pilih cara pakaian yang lain, yang penting nutup aurat. Orang kalau sholat ditutup auratnya antara pusar sama lutut, boleh nggak sholat? Nggak pakai baju? Boleh nggak? Boleh, sah. Yang penting nutup, tapi tidak ada sopan. Nah gitu. Ada yang wajib, ada yang sunnah, gitu. Dan Nabi sunnahnya udah pakai baju, pakai lagi gamis, pakai lagi peci. Nabi begitu. Kurang peci pakai imamah. Ini sunnahnya Nabi, gitu loh. Bukan itu mah tradisi orang Arab begitu. Jadi nggak senang sama orang Arab sampai macam-macam dilecehkan. Sekarang apalagi nggak senangnya lebih lagi meningkat nanti. Nggak senang sama orang Arab, nggak senang sama, akhirnya nggak senang sama orang terakhir udah itu nanti. Ya, jadi
Sebelum dia masuk agama Islam, dia belum punya kewajiban. Kalau dia minum arak, dia kerjanya zina, kerjanya macam-macam, dicatat nggak dosanya? Dicatat. Ketika dia masuk agama Islam, bagaimana? 0, kosong semua yang kemarin. Dia buka lembaran baru, gitu. Nggak ditulis sebagai satu kesalahan, gitu. Tapi kalau dia nggak masuk agama Islam, kata sebagai ulama, karena dia meninggalkan masuk agama Islam, dia tetap meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai seorang manusia. Nanti di akhirat dia akan dapat 2 siksaan. Apa? Meninggalkan masuk agama Islam dan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Enggak sholat disiksa, enggak puasa disiksa. Double siksaannya. Kalau dia masuk agama Islam, kesalahannya hilang, bersih. Dia nggak usah ganti tuh yang dia pernah nggak sholat, dia pernah nggak puasa, dia pernah nggak usah. Langsung ketika dia masuk hari itu, dia punya kewajiban hari itu untuk mengerjakan perintah agama Islam. Ya, jadi kewajiban untuk masuk agama Islam caranya gampang, hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengerti maknanya, gitu. Bukan mengerti terjemahnya, bukan. Maksudnya ngerti apa yang dia ucapkan. Dia mengakui tentang ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui tentang kerasulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Baru setelah itu, setelah dia masuk agama Islam, barulah ada kewajiban mengenal Allah. Gitu loh. Mengenal sifat-sifat Allah, mengenal sifat-sifat para rasul. Bukan, kalau mau masuk agama Islam harus ngaji tauhid dulu. Oh ya, kapan masuknya? Repot kalau begitu nanti. Belum masuk agama Islam mati duluan akhirnya. Jadi kalau ada orang mau masuk agama Islam, segerakan masuk agama, segerakan, nggak usah diundur-undur. Kalau dia mau minta mundur-mundur, kasih jeda waktu yang singkat. Kenapa? Apa yang membuat kamu mundur-mundur? Oh, saya mau mikir-mikir dulu. Apa yang dipikirkan? Kasih solusi, kasih jawaban, hingga dia bisa punya kemantapan untuk masuk agama Islam. Setelah masuk agama Islam, baru ada kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan. Seperti apa? Mengerti maknanya 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Islamnya seseorang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi sampai dia mati dia belum mengerti maknanya 2 kalimat syahadat. Jadi orang yang hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengakui ketuhanannya Allah, mengakui kerasulan Nabi Muhammad, tapi dia nggak mengerjakan kewajiban yang lain dari 2 kalimat syahadat, maka nanti di akhirat kata sebagian ulama keislamannya nggak diterima. Islamnya diperselisihkan antara selamat atau tidaknya nanti di akhirat. Kayak siapa contohnya? Orang-orang yang mau masuk Islam hanya karena mengawini anaknya orang Islam. Loh, ada nggak? Ada nggak? Kamu punya anak cantik, gua pengen dong. Boleh, kapan sama anak saya, tapi masuk Islam
dulu. Setelah masuk Islam, ya asal syahadat aja udah. Butuhnya untuk kawin. Setelah itu nggak mau lagi belajar kewajiban-kewajiban dalam agama Islam, maka kata ulama, Islam yang demikian diperselisihkan sah atau tidaknya nanti di akhirat. Kenapa? Karena dia nggak mau mengerti apa tentang isinya dua kalimat syahadat. Jadi yang namanya sholat itu ada rukunnya enggak? Ada berapa? Banyak. Rukunnya sholat berapa? Rukunnya sholat ada yang ngomong 17, ada yang ngomong 14, ada yang ngomong 13, 16. Tanggung amat kayaknya. Yang ganjil-ganjil aja lah, jangan. Berarti dia akan sah sholatnya kalau memenuhi syarat dan rukunnya. Bukan, yang penting sholat. Oh, nggak begitu. Nanti dari 13 rukun itu ada rukunnya lagi. Kayak apa? Rukun pertamanya niat. Caranya niat gimana yang benar? Fatihah, caranya Fatihah yang benar gimana? Ada lagi, bukan yang penting baca Fatihah. Wah, ya enggak benar. Kalau Fatihahnya belepetan gimana? Ya. Caranya ruku yang baik gimana? Sujud yang baik gimana? Ada gitu loh. Nah, begitupun mengucapkan dua kalimat syahadat juga ada syarat dan rukunnya. Nah, kalau awalnya masuk dulu, nah gitu. Setelah masuk baru ada kewajiban. Yang pertama apa kewajibannya? Beresin pengenalan maknanya dua kalimat syahadat. Penuhi syarat rukunnya. Apa itu? Ngerti yang namanya syahadat harus ada 5. Syahid, masyhud, masyhud alaih, masyhud bih, baru namanya syahadat. Ada yang syahid yang bersaksi, ada masyhud yang disaksikan, terus menyaksikan apa, dengan apa menyaksikannya, barulah jadilah kesaksian. Ya, kamu kalau syahadat isinya apa? Saya berarti yang bersaksi siapa? Saya. Kan kamu ngakuin yang disaksikan siapa? Yang kamu saksikan siapa? Saya nanya, kamu bersaksi tentang siapa? Allah, asyhadu alla ilaha. Berarti saya bersaksi tentang ketuhanannya Allah. Berarti kamu yang bersaksi, Allah yang disaksikan. Tanyanya, menyaksikan apa kamu tentang Allah? Oh, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kamu saksikan kok nggak ada Tuhan, Tuhan itu hanya Allah. Kamu nyaksiin apa kok dia jadi Tuhan? Yang lain bukan Tuhan. Tuhan itu hanya Allah. Apa yang jadi tanda kalau dia itu Allah? Nah ya dong. Kamu kan nyaksiin, kamu nuduh kan? Yang lain bukan Tuhan. Yang Tuhan hanya Allah. Berarti kamu harus punya pengetahuan. Yang lain gak punya kriteria disebut Tuhan. Yang punya kriteria disebut Tuhan hanya Allah. Lah, sekarang saya tanya, yang kamu saksikan kriteria itu apanya? Hah? Ciptaan. Oh, ciptaannya Allah. Kamu nyaksiin Allah apa nyaksiin ciptaannya?
Kalau buktinya adanya Allah ciptaannya, kan kamu nggak ngomong begitu. Kamu ngomong saya bersaksi bahwa Allah itu Tuhan dan Dia satu-satunya Tuhan, yang lain bukan Tuhan. Ya kan? Berarti kamu sekarang ditanya, apa yang menunjukkan kalau Allah itu Tuhan? Dan apa yang menunjukkan selain Allah bukan Tuhan? Apa? Apa? Sifat. Lah begitu dong. Iya apa? Iya. Saya menyaksikan sifat-sifat Tuhan ada pada Allah. Apa? Wajib wujud, wajib qidam, wajib baqa, wajib mukhalafah sampai mutakal. Itu kesaksiannya. Kalau nggak nyaksiin ini gimana? Kalau nggak punya kesaksian ini pada Allah gimana? Berarti dia bukan tuh, oh ini ada makhluk nih tapi nggak ada wajib wujud kita, ini bukan Tuhan. Maka yang punya sifat-sifat ini hanya Allah. Selainnya Allah. Nah kalau ada orang mukmin nggak punya kesaksian ini, sah nggak syahadatnya? Sah nggak syahadatnya? Sah nggak syahadatnya? Nah, ulama berselisih. Kata ulama, dia hanya disebut orang Islam di dunia. Kenapa? Karena dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adapun di akhirat, ketika dia nggak punya kesaksian yang benar, dia nggak disebut sebagai orang yang bersaksi tentang Allah. Kenapa? Ngomong bersaksi tapi nggak nyaksiin apa-apa, nggak memenuhi syarat rukunnya sebagai seorang saksi gitu. Maka ngaji ini adalah kewajibannya orang yang sudah ngucapin 2 kalimat syahadat. Untuk apa? Ngerti syarat rukun sahnya bersyahadat. Kalau kamu ngaji fikih, itu ngaji syarat rukun sahnya untuk beribadah. Kalau kamu ngaji ini lagi ngurusin syarat sahnya rukunnya kamu ngesahin syahadat. Itu rukun Islam ada berapa sih? Pertama apa? Syahadat ya ada ilmunya. Terus sholat ada ilmunya. Terus puasa ada ilmunya. Zakat ada ilmunya. Haji. Nah kalau kamu nggak pernah ngaji ilmunya 2 kalimat syahadat, gimana kamu tahu sah 2 kalimat syahadat kamu? Jadi sebagai seorang saksi yang diperlukan apa? Menyaksikan apa? Apa? Sifat-sifat Allah. Yang kedua, saya bersaksi kalau Nabi Muhammad betul-betul utusan. Apa yang kamu saksikan? Sifat-sifat kerasulan ada pada dirinya Nabi Muhammad. Apa sifatnya? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Lah itu. Nah, kalau kamu nggak ngaji ilmu ini, gimana mau disebut sah syahadatnya? Gimana mau disebut memenuhi syarat rukunnya? Jangan-jangan kamu masuk Islam mau kawin sama anaknya orang Islam doang. Masa bundu udah mau sah apa enggak syahadatku, yang penting gue udah kawin sama anaknya orang. Kayaknya begitu gimana mau diterima di akhirat syahadatnya? Yang penting asal masuk agama Islam. Kan yang penting kan sholat, puasa. Sholat juga bukan yang penting sholat, ada ilmunya biar sah. Puasa juga bukan asal puasa, ada ilmunya biar sah gitu.
Jadi ngucapin 2 kalimat syahadat juga ada ilmu yang harus dipenuhi agar kalimatnya sah dunia sampai akhirat. Nyambung apa nyambung? Nyambung kemana? Ya, masuk Isya, kita dengar azan Isya sebentar. Allah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadul wasilatu wal fadilah wa syarafa wa darajatal 'aliyatar rafi'a wa badhul maqamal mahmud alladhi wa'ada ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidi ya Rabbi ighfirli wa li walidi ya Rabbi ighfirli wa li walidi ya Allah. Rabbi ighfirli wa li walidi ya Rabbi ighfirli wa li walidi warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hifadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa waffiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jayyika bil muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Ini berkaitan dengan mengenal Allah. Ini ada 3 kelompok manusia. Kita diperintah mengenal kepada Allah. Kamu bersyahadat, maka kamu diperintahkan untuk mengerti syarat rukunnya, mengucapkan 2 kalimat. Berarti kamu disuruh mengenal kepada Allah sebagai tanda kamu bersaksi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ada orang disebut manusia yang la aklalahu. Dia manusia tapi disebut enggak punya akal, enggak ada otaknya. Manusia, dia ciptaan Allah, dia diperintah beragama Islam, tapi dia nggak ada otaknya. Yang bagaimana mereka? Orang yang tidak mau mengenal kepada Allah sama sekali. Ini sama aja orang itu nggak ada otaknya. Hambanya Allah, diciptakan sama Allah, dapat rezeki dari Allah, dapat kenikmatan dari Allah, tapi nggak mau kenal Allah, namanya nggak ada otaknya. Kayak siapa?
Kayak kambing. Kayak kambing. Mbek. Sapi. Coba, kalau kamu ada orang yang punya kambing, kambing itu biasa digembalakan nggak? Digembala itu diapain maksudnya? Dibawa ke padang rumput untuk makan, atau ada orang yang ngarit tuh. Terus biasanya yang ngarit yang punya atau dia nyuruh orang yang ngarit itu? Hah? Kambing itu hanya kenal sama orang yang ngarit, yang gembalain dia. Kalau sudah dia datang bawa rumput di karung nih, seneng kambing. Padahal yang gembalain itu, yang ngarit itu bukan yang punya kambing. Dia hanya tukang yang disuruh ngurusin kambing. Nih gua bayar loh, kambing kasih makan, cari empan. Pagi dia cari, sore dia cari, kasih empan ke situ. Yang punya kambing ada nih, pakainya mobil keren. Kalau datang lihat kambingnya kenal nggak sama dia? Kata siapa? Yang gaji orang tadi siapa? Si kambing mau nggak kenal sama bosnya? Itu kayak orang tadi nggak punya otak. Dia punya bosnya, yang munculin dia ya Allah, yang ngasih rezeki Allah, tapi dia hanya kenal sama yang ngasih duit sama dia. Nggak mau kenal sama Allah. Pokoknya yang ngempanin saya ya ini bos gua. Nah Allah, bodo amat. Itu namanya nggak punya otak. Ada nggak orangnya? Ada. Di sini ada. Diciptakan sama Allah, tapi nggak mau kenal. Coba, kayak kambing. Kambing itu hanya tahu sama siapa? Yang kedua, orang itu punya otak tapi otaknya sakit. Akluhu marid. Otaknya sakit. Kayak apa contohnya? Kayak orang yang dia hambanya Allah, dia mau ibadah sama Allah, mau patuh sama Allah, mau taat sama Allah, tapi dia hanya pingin dikasih rezeki sama Allah. Yang penting dibikin sehat, dibikin selamat, jangan masuk neraka. Adapun urusannya Allah, dia nggak mau tambah kenal sama Allah. Ini kayak orang kerja sebagai pegawai. Yang penting digaji, gua masuk kantor, bosnya pengen nggak dekat sama bos, alah bodo amat. Yang penting dapat gaji. Sholat mah sholat, puasa puasa. Kamu nggak pengen dekat sama Allah? Yang penting sholat lah, ngapain deket-deket begitu. Nah kamu sholat ngapain? Yang penting dikasih rezeki sama Allah, dikasih sehat. Ntar kalau mati masuknya surga, jangan sampai masuk. Orang yang seperti kedua ini, andai pun dia masuk surga, di surga yang dituju apa? Makan enak, rumah enak, pakaian enak, bidadari yang cantik. Mau ketemu Allah enggak? Punya otak tapi sakit. Ada orangnya? Ada orangnya. Hati-hati nih. Jadi dia disuruh kenal Allah tapi nggak mau. Pengen deket sama Allah? Enggak. Yang penting udah saya dikasih rezeki, udah makasih, sehat makasih, kasih selamat, kasih pakaian, kasih kenikmatan, kasih.
Hingga pun dia pengen surga, nanti masuk surga pengennya apa? Nikmat, makan buah-buahan, makan dapat rumah bagus, pakaian sutra, bidadari. Ya. Nah, yang ketiga ada lagi orang aklul salim, orang yang akalnya selamat, orang yang akalnya sehat. Yang gimana? Dia hambanya Allah, tiap waktu dikasih rezeki sama Allah, dia diperintah taat sama Allah, dan tujuannya ketika dia mengerjakan perintah Allah itu mencari ridhonya Allah. Tiap waktu yang dicari Allah, kira-kira ini seneng gak sama saya ibadah ini ya? Gimana cara dapat ridhonya Allah? Gimana deket sama Allah? Gimana Allah seneng? Pengen tambah deket, pengen kenal sama Allah. Terus tiap hari begitu. Hingga dia mau taat, mau sholat, dia nggak pernah mengharapkan surga, nggak apa. Pengennya apa? Dapat ridhonya Allah. Kalaupun dia masuk surga nanti, tujuannya apa? Jumpa sama Allah. Yang ngasih rezeki saya itu mana? Yang tiap waktu ngurusin saya, tiap waktu ngasih saya sehat, tiap waktu ngasih saya anak, rezeki, kemakmuran, mana? Saya pengen ketemu. Surga yang indah itu gak dilirik sama dia. Kenapa? Karena tujuan hidupnya pengen ketemu sama tuannya yang maha baik. Ada orangnya? Ada orangnya? Semoga jadi orang yang ketiga. Caranya gimana? Belajar kenal Allah. Kalau kamu kenal Allah akan tahu betapa baiknya Allah, betapa Allah itu merhatiin kamu, betapa Allah sayang sama kita, hingga kita sebagai manusia yang akalnya selamat akan kenal pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kayak ya, mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniai oleh Allah akal yang sehat, iman yang sehat, iman yang kuat, dikaruniai ilmu yang baik, dikaruniai ibadah yang diterima oleh Allah, hingga kita diberi keselamatan dunia sampai akhirat dan dapat keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa ala niyatin shalawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana darabna bi anana qtarafna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna atub 'alaina tauba taghsil kulli 'uba واغفر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة المسلمين أجمع من ربي اسمه فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعزي صحبي والحمد لله في البدء والدناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.